Baca Yasin malam Jumat itu bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena tidak pernah dilakukan Nabi. Pernah Nabi baca Yasin malam Jumat? Pernah Nabi baca Yasin malam Jumat? Orang bila dikatakan begitu, awak dari mana? Dari Masjid Muaz bin Jabal. Ada apa? Baca Yasin. Baca Yasin malam Jumat itu bid'ah lah. Nabi kan tak pernah buat. Apa? Awak kata kami bid'ah? Dia pun marah, tapi dalam hati, iya juga ya. Jangan bid'ah. Pertama, marah. Yang kedua, iya juga. Yang ketiga, dia pula membid'ahkan orang esok hari. Itulah bahayanya bila orang tak tahu dalil. Tapi kalau orang tanya saya, Yasin ada tak? Sahabat kata tak ada hadis yang sahih pasal malam Jumaat. Bukan kata tak boleh baca Yasin tu. Boleh baca Yasin malam apa pun. Tapi kalau nak baca malam Jumaat kerana nak dapat kelebihan tu, hadis sahih tu tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Meriak TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada Anda semuanya, semoga kabarnya baik-baik saja. Oke teman-teman ya, seperti biasa jom di video kali ini kita mengaji kepada dua ustadz di Malaysia dan Indonesia. Ada Ustadz Abdul Somad dan juga ada Dr. Mazah, teman-teman ya. Ini berkaitan atau berkenaan dengan hukum membaca Yasin pada malam Jumat. Apakah termasuk perkara bid'ah atau apakah termasuk perkara sunnah atau termasuk perkara yang diperbolehkan dalam ajaran Islam? Apakah termasuk adat? Apakah termasuk tradisi dan lain sebagainya? Kemarin kita sudah mengaji kepada Ustadz Husam dan Dr. Rozaimi dan lain sebagainya. Sekarang kita mengaji kepada Ustadz Abdul Somad dan juga Dr. Maza berkenaan membaca surah Yasin di malam Jumat. Apa keutamaannya dan apa manfaatnya? Benarkah ini perintah daripada Nabi Muhammad SAW? Benarkah ini contoh daripada Nabi Muhammad SAW? Kita dengarkan daripada Ustadz Abdul Somad dan juga Dr. Maza. Oke, seperti biasa sebelum kita mendengarkan ceramah kali ini, saya tentunya Meriak TV ingin mengajak Anda semuanya, khususnya umat muslim atau yang sedang nonton video ini, untuk selalu dan terus selalu istiqomah membiasakan diri bersolawat terlebih dahulu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan selawat ini atas Nabi kelak Nabi memberikan syafaatnya kepada kita di yaumil qiyamah nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti apa videonya? Jom kita dengar bersama-sama. Let's go. 3. Adakah membaca Yasin pada malam Jumat itu bid'ah seperti yang diamalkan kebanyakan masyarakat di Malaysia? Baca Yasin malam Jumat itu bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena tidak pernah dilakukan Nabi. Pernah Nabi baca Yasin malam Jumat? Pernah Nabi baca Yasin malam Jumat? Orang bila dikatakan begitu, awak dari mana? Dari Masjid Muaz bin Jabal. Ada apa? Baca Yasin. Baca Yasin malam Jumat itu bid'ah lah. Nabi kan tak pernah buat. Apa? Awak kata kami bid'ah? Dia pun marah, tapi dalam hati, iya juga ya. Jangan bid'ah. Pertama, marah. Yang kedua, iya juga. Yang ketiga, dia pula membid'ahkan orang esok hari. Itulah bahayanya bila orang tak tahu dalil. Sekarang saya tanya, baca Yasin malam Jumat itu bid'ah apa tidak? Bid'ah kan? Tapi tak pernah dibuat Nabi. Semua yang tak pernah dibuat Nabi, bid'ah. Pernah tak Nabi? Tunjukkan saya mana dalil Nabi baca Yasin malam Jumat. Pernah tak dibuat Nabi? Tak pernah. Kalau gitu bid'ah. Nah, dah banyak yang ragu kan? Sunnah itu ada 3. Yang pertama, qaul, cakap. Yang kedua, fi'il, perbuatan. Yang ketiga, takrir. Nabi diam. Diamnya Nabi, setuju, itu juga sunnah. Nah, tentang masalah membaca Yasin, memang perbuatan dia tidak ada. Tak pernah dia mengkhususkan baca Yasin malam Jumat, tak ada. Tapi ucapan dia, nih saya bacakan. Man qara'a Yasin fi lailatin. Sesiapa yang membaca surah Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah. Waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Saya ulang sekali lagi. Man qara'a Yasin fi lailatin. Siapa yang baca surah Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah. Subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Malam Jumat itu malam apa tidak? Malam. Nabi kan mengatakan siapa yang baca Yasin pada suatu malam. Malam apa? Nabi tak sebut malam apa. Malam Isnin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Semua malam. Tapi kerana ia tidak sanggup tiap malam, dia baca malam Jumat. Kerana Sayyidul Ayyam, dia pilih satu malam. Malam Jumat itu juga termasuk dalam malam yang am. Nabi sebut lailatin, malam bebas, malam apa saja terserah. Dia pilih malam Jumat karena keutamaan malam Jumat.
Yang paling elok tiap malam. Tak sanggup tiap malam, malam Jumat. Malam Jumat pun tak baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Tapi alangkah baiknya teman-teman kita membaca surah Al-Kahfi. Karena surat Al-Kahfi dibaca pada malam Jumat atau hari Jumat sih sebenarnya ya. Itu keutamaannya besar sekali. Itu perintah daripada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau bisa Yasin diganti malam-malam lain, jangan malam Jumat teman-teman ya. Ganti, karena kalau kita baca Yasin malam Jumat tentunya pasti malas lah baca surah Al-Kahfi, karena Al-Kahfi satu-satunya yang diperintahkan oleh Nabi pada malam Jumat untuk dibaca teman-teman ya, bukan Yasin. Tapi gak apa-apa, karena kata Nabi baca Yasin itu malam apa saja, karena pahalanya besar loh, apalagi malam Jumat. Kalau bisa ya malam Jumat dibaca Yasin sama surah Al-Kahfi, jangan sampai lupa surat Al-Kahfinya teman-teman, karena itu adalah perintah daripada Nabi untuk mengamalkan dan membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat atau hari Jumat lah. Lalu orang mengatakan Abdul Somad menyebarkan hadis palsu. Itu hadis tentang baca surat Yasin hadis palsu. La ilaha illallah. Bukalah tafsir Ibnu Katsir tuan. Nama penulisnya Imam Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir, ahli tafsir, ahli hadis. Dalam muqaddimah surat Yasin, man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, subuhnya dia diampunkan Allah. Isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid. Itu Imam Ibnu Katsir. Awak lebih faham daripada Imam Ibnu Katsir. Dia imam, hampir derajat mujtahid, kitabnya besar-besar. Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir. At-Tafsir Qur'anil Azim Ibnu Katsir. Dia katakan itu tidak hadis dhaif, tapi hadis sanadnya jayyid, layak diamalkan. Baik. Ya, sila baca surat Yasin. Tapi membacanya mengapa beramai-ramai? Yasin beramai-ramai. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Wa qiraatul idarah. Qiraatul idarah membaca bersama-sama, la ba'sa bi. La tidak. Ba'sa apa-apa. La ba'sa tidak apa-apa. Boleh atau tak boleh? Boleh. La ba'sa tidak apa-apa. Kata Imam Nawawi, membaca Quran bersama-sama itu hukumnya mustahab, dianjurkan, membangkitkan semangat. Dia baca sendiri tak semangat, dia baca bersama, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, bangkit semangat, pergi hantu setan baca Yasin bersama. Tapi kata Imam Al-Buhuti, kalau tak sama bacaannya makruh. Ini Johan musabaqah tilawatil Quran, hebat bacaan. Yang ini tak pandai baca. Tapi manakala baca bersama, kita tak boleh bezakan, semua pandai. Padahal bila disuruh satu-satu, lain bunyi. Maka yang tak pandai, perbaikilah bacaan. Karena bila dibaca bersama, makruh. Sebab ada yang membaca tak bersuara sama sekali. Baca dalam hati. Baca pelan-pelan. Nanti setelah sama tajwidnya, tahsin, baca. Tilawah, tahsin, tadabbur. Teliti. Tilawah, baca. Tahsin, perbaiki bacaan, tajwid. Tadabbur, renungkan makna isi. Baca tarjamah, baik. 10. Sampai berapa Ustaz? 13. 10. Ketika haid, maaf, bolehkah perempuan masuk masjid? Perempuan haid tidak boleh memegang Quran, membawa Quran, membaca Quran, iktikaf, tawaf, salat, puasa. Tidak boleh. Ini buat wanita ya. Mana kitabnya? Al-Fiqhul Islami wa Illatul Syekh Wahbah Su'aid. Saya pakai. Bila ada ustaz lain mengatakan boleh, berarti dia ada dalil. Saya pakai yang tak boleh. Kenapa ustaz pakai tak boleh? Saya pegang dalil kuat yang tak boleh. Ini mimbar Nabi, ini mihrab tempat Nabi jadi imam, rumah Nabi di sebelah kiri. Nabi sedang iktikaf, Nabi datang ke pintu rumahnya. Rumah dia di samping, itulah makam Nabi sekarang. Kerana Nabi waktu dia meninggal, langsung saja terus digali, dimakamkan di kamar Aisyah. Ya Aisyah, Nabi panggil, ya Humairah, ya nawilinil khumrah. Tolong ambilkan kain khumrah, ambilkan aku kain. Aisyah datang membawa kain. Aisyah tidak masuk ke dalam, Nabi tidak keluar. Kenapa Nabi tidak keluar? Dia takut iktikafnya batal. Kenapa Aisyah tidak masuk ke dalam? Aisyah takut masuk ke dalam karena dia sedang dalam keadaan haid. Lalu apa kata Nabi? Ulurkan saja tanganmu ke dalam. Kenapa? Karena tanganmu tidak haid, tapi badannya tetap berada di luar. Itu menunjukkan perempuan haid tak masuk masjid. Begitu, khusus perempuan sampai ya. Sampai mana had-had batas masjid yang boleh dilalui? Apakah bilik-bilik dalam masjid termasuk dari masjid? Ada orang yang berpemahaman semua yang di bawah atap masjid adalah masjid. Jika semua yang berada di bawah atap masjid adalah masjid, maka semua yang berada di atas dosa besar. Kenapa? Karena maaf, buang air kecil, kencing dalam masjid. Di atas ada toilet.
dan dia masih di bawah atap masjid. Maka yang dimaksud dengan masjid bukan semua yang di bawah atap masjid, tapi yang biasa dipakai untuk solat. Lalu masjid Muaz bin Jabal ni, mana yang masjid itu? Nih, yang biasa dipakai, kaca ke dalam ni. Adapun itu balkona kata orang Mesir, teras, itu di luar adalah memang biasa masjid dulu, masjid-masjid Sultan Melayu zaman dulu. Memang sengaja dibuat macam itu kerana gunanya untuk maaf untuk perempuan yang sedang uzur dalam keadaan halangan. Tapi mohon maaf, bukan saya cakap tuan dalam keadaan uzur. Maknanya kerana kita sedang penuh sekarang, melimpah ruah sampai keluar. Tapi artinya yang dimaksud dengan masjid tempat yang biasa solat berjamaah zuhur, asar, maghrib, hanya sebatas ini saja. Yang luar itu, maka itu adalah tempat yang dibolehkan. Bila dalam keadaan ada perempuan haid berhalangan, dia dengarkan tausiah, tazkirah, tapi ada pengeras suara mikrofon, dengar suara dari luar, atau ada television untuk pandang, tengok, dengar suara kajian Ustaz. Masya Allah. 11. Sah atau tidak kalau solat mengangkat kedua kaki ketika sujud? Macam mana mengangkat kaki sujud? Iya, kok bisa? Bila sujud, di belakang, kedua ujung kaki ke lantai, tapi ikhtilaf antara mazhab Syafi'i dengan Hambali. Mazhab Syafi'i kedua kakinya dilebarkan. Lebar. Ini kaki, kedua kaki lebar. Ujung kaki, kedua kaki lebar. Sedangkan mazhab Hambali kedua kaki rapat. Mazhab Syafi'i kedua kaki lebar. Nanti bila ada, nanti Ustaz mengatakan bila sujud kedua kaki rapatkan, itu Hambali. Sedangkan mazhab Syafi'i kedua kaki jarangkan. Nah, itu teman-teman, bedanya Hambali sama mazhab Syafi'i dalam bab sujud, teman-teman ya. Kenapa berbeda? Ada beberapa pendapat. Kalau dirapatkan, jadi di bagian paha sini itu tidak terlihat atau tidak nampak, teman-teman ya. Karena ini termasuk salah satu rukun menutup aurat ketika sholat, teman-teman. Jadi dirapatkan, otomatis di bagian sini, bagian kaki itu gak nampak. Itu bisa menyebabkan tidak batalnya sholat, teman-teman ya. Kalau dilebarkan dalam madhab Syafi'i itu nampak, itu bisa jadi membatalkan sholat. Tapi dua-duanya sama, teman-teman, sama-sama kuat. Tergantung daripada teman-teman mau ikut madhab Syafi'i boleh, mau ikut madhab Hambali pun boleh, teman-teman. Kalau saya secara pribadi tidak ikut madhab Syafi'i perkara masalah ini, saya bermazhab kepada Hambali untuk merapatkan kaki ketika sujud, agar paha bagian sini ini tidak nampak ketika sujud, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ceramah daripada Ustaz Abdul Somad. Masya Allah. Karena waktu tegak kaki jarang, waktu rukuk juga jarang, waktu sujud pun dijarangkan. Nah ini, kaki turun ke bawah, tiba-tiba masa kepala dia turun, naik kakinya ke atas. Kenapa dia angkat? Kalau dia berkeyakinan, berpemahaman bahwa perbuatan ini diajarkan Nabi, masuk dalam perbuatan bid'ah, karena tak ada dalil sama sekali. Dia sedang membuat suatu amalan. Kalau dia tidak tahu, jahil, kita bagi tahu, jangan lagi engkau buat. Kenapa engkau angkat? Kaki engkau mestilah turun ke bawah dan menghadap kiblat. Iya, betul. Apakah batal? Tidak, tak batal. Tak batal. 13. Mana 12? Begitu ditulis, langsung 13. Terakhir. Apa Lucu, pendapat Masya Ustaz Allah. kencing berdiri? Adakah hadis menyebut Nabi kencing berdiri? Ada. Bagaimana kami temukan hadis itu? Buka program pencari hadis, searching, tulis di search Subatah, sin ba alif po ta, Subatah. Nanti dapat hadis dalam Sahih Bukhari, Nabi kencing di Subatah. Subatah tempat buang sampah. Waktu itu darurat, tak ada tempat, Nabi kencing. Itulah satu-satunya hadis menunjukkan kencing berdiri. Nanti bila ada orang berhujjah dengan itu, boleh kata dia. Tidak boleh, kerana hadis itu dalam keadaan darurat. Ada dalam keadaan tidak darurat, bukan emergensi, maka tetap dia tetap apa bahasa Malaysia, cangkung, jongkok ke bawah. Kenapa? Karena air kalau dia tumpah dalam keadaan tegak, dia tak habis. Tapi kalau dalam keadaan cangkung ke bawah, maka habis. Kalau dia tak habis, maka menggumpal menjadi batu, menjadi penyakit, maka habiskan. Maka Nabi SAW habis. Lalu makna lain juga, bika tegak, air jatuh ke bawah, memercik, sehingga air percikannya naik ke kaki, naik ke kain, menimbulkan masuk ya. Oleh sebab itu maka kita ikutkan sunnah Nabi SAW. Masa Maliki mengatakan tegak itu makruh, tak sampai pada haram. Itulah tajuk kaji kita malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin, amin, amin. Mulai pukul 9
Sekarang pukul 10.35, 40, lebih kurang 100 menit saya sampaikan tazkirah malam ini. Mudah-mudahan menjadi amal soleh buat kita semua insyaallah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, berikan kami keselamatan dalam agama akidah, ringankan kami ketika syar'i. Waliman Surah Baqarah malam Rabu ni, dia kata malam Rabu ni aku tak pergi mana pun, melalui duduk ada kelas. Contohnya. Jadi pasal apa yang aku tengok setiap kali lepas asar hampir baca Quran. Ada sunat baca Quran lepas asar tak? Siang kan kerja, lepas asar je free. Sekali malam anak-anak balik sibuk dengan mereka nak makan, tak ada masa. Ini semua tak ada masalah kalau berkaitan dengan kehidupan dunia kita. Betul. Tapi kalau kita kata baca surah ni malam ni ada pahala lain lebih. Kalau baca malam lain tu dia tak sama. Yang tu kita buat satu kenyataan. Sebab misalnya saya kata, kalau baca surah tertentu pada malam Jumaat atau surah tertentu pada malam Selasa, ada kelebihan dia. Apa maksud kelebihan? Kelebihan ni apa maksud? Sama ada pahala lebih atau Tuhan bagi sesuatu lah. Dia jadi doa mustajab ke, dia jadi, kan? Siapa yang nak bagi ni kelebihan ni? Kalau duit mungkin majikan kita bagilah. Ya. Kalau kerja mungkin tokek kita bagi. Tapi Betul. bila kata kelebihan pahala, kelebihan kurniaan, siapa dia yang boleh bagi? Allah yang bagi. Allah yang bagi. Kalau Allah yang bagi, kalau Allah yang bagi, macam mana kita tahu kata dia nak bagi? Macam mana kita tahu? Kita tak tahu. Melainkan kita kena tengok dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Kalau ada dalam Quran bagi tahu, kita kira ada. Kalau ada dalam hadis bagi tahu ada. Kalau tak ada, kita tak boleh kata. Sebab kalau kita kata, seolah-olah kita jadi wakil Tuhan, sedangkan Tuhan tak kata. Faham tak maksud saya? Tapi kita tengoklah hadis umpamanya ada riwayat kata baca surah Kahfi, orang kita panggil Kahfi, malam Jumaat, hari Jumaat ada kelebihan. Walaupun ada perbincangan di kalangan para ulama, tapi kita buat simpulannya boleh seperti riwayat Ibnu Marduyah dan seumpamanya, boleh baca pada malam Jumaat. Hari Jumaat bukan boleh baca Hari tu Jumaat. ada lebih. Tuhan jadikan cahayanya sampailah Jumaat depan. Itu fadilah baca surah Kahfi. Tapi kalau orang tanya saya, Yasin ada tak? Sahabat kata tak ada hadis yang sahih pasal malam Jumaat. Bukan kata tak boleh baca Yasin tu. Boleh baca Yasin. Malam apa pun. Tapi kalau nak baca malam Jumaat kerana nak dapat kelebihan tu, hadis sahih tu tak ada. Enggak ada berarti ya. Artinya kalau baca malam lain pun bolehlah juga. Tapi baca Yasin tu bagus tak? Baca Yasin tu bagus ya. Bagus. Bukan saja Yasin bagus, surah lain pun bagus. Surah lain pun bagus, betul. Surah lain pun bagus. Jadi kalau kita nak baca, boleh tak baca malam Jumaat? Boleh. Tapi kalau nak tetapkan hari ni malam Jumaat ni ada kuliah, kita baca Yasin besok dia. Esok tak boleh. Esok malam apa? Sabtu. Yang tu dia jadi masalah. Macam tu tak. Tapi kalau malam Jumaat ke, malam apa, malam kita lapang kita baca. Tak apa. Kita bacalah. Jadi artinya teman-teman ya, itulah keutamaan baca surah Al-Kahfi pada malam Jumat. Banyak hadisnya. Tapi kalau mengkhususkan baca surat Yasin pada malam Jumat untuk mendapatkan fadilah yang begini dan begitu, itu tidak ada hadis sahih di dalamnya, teman-teman. Kalau baca pun surat Yasin di malam-malam apa saja, itu tapi tidak dikhususkan untuk fadilah-fadilah tertentu, maka boleh-boleh saja. Tuh, Dr. Maza. Nabi SAW larang kita dalam hadis Muslim. Nabi kata, la takhussu lailatal jum'ah bisalatin min bainil layal. Jangan kamu khususkan semayang malam Jumaat dengan satu semayang yang tak ada pada malam-malam lain.
Nabi sendiri tak bagi. Jangan kamu khususkan hari Jumaat bisaumin baina ayam. Jangan kamu khususkan malam Jumaat ni, hari Jumaat dengan satu puasa yang tak ada hari lain. Hari Jumaat bagus, tapi puasa hari Jumaat bagus tak? Boleh tak puasa hari Jumaat? Puasa hari Jumaat saja tak bagus, sebab Nabi tak bagi. Tapi kalau fikir hari Jumaat bagus, puasa pun bagus, dua kali bagus lah. Macam mana? Tapi tak bagus. Sebab apa? Sebab Nabi tak mau kita khususkan. Pasal kita salat, kita puasa ikut hak Nabi beritahu. Tapi kalau tanya boleh tak saya nak baca Yasin malam-malam bila yang saya kosong, kadang-kadang malam Jumaat, kadang-kadang boleh. Tapi saya nak tentukan mesti Jumaat. Pasal apa masa Jumaat? Malam lain saya mengaji, malam Jumaat saya tak pergi mana. Tak apa. Kalau malam lain tak dapat kelebihan, malam Jumaat je ada kelebihan. Hak tu nak kena ada bukti. Faham tak maksud saya? Dakwaan tu nak kena ada bukti. Bukan kata perlu tak bagi orang baca Yasin, tak betul tu. Baca lah, baca, tapi jangan mempercayai satu benda yang tidak ada asas yang kukuh. Pasal nak percaya tu nak kena ada bukti. Kalau tidak semua orang, besok orang habaq kata kelebihan malam Selasa pula, kan? Kita tak boleh habaq. Yang boleh habaq hanyalah Allah. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Alhamdulillah kita sudah mengaji kepada Ustadz Abdul Somad dan juga Dr. Maza. Apa yang dijelaskan oleh Ustadz Abdul Somad jelas teman-teman, jelas banget. Memang tidak ada perintah daripada Nabi Muhammad SAW mengkhususkan membaca surah Yasin pada malam Jumat. Tapi kata Nabi, membaca surah Yasin di malam-malam apa saja, apalagi termasuk malam Jumat, itu pahalanya besar sekali teman-teman ya. Bukan malam Jumat sih, di malam-malam, di yaumul lail, di malam apa saja lah. Karena berhubung malam Jumat adalah malam yang istimewa, maka kebanyakan orang-orang itu baca surat Yasinnya pada malam Jumat teman-teman ya. Itu hukumnya boleh. Tapi kalau mengkhususkan baca surat Yasin untuk mendapatkan fadilah-fadilah tertentu, itu tidak boleh teman-teman, karena tidak ada nas, tidak ada perintah daripada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau surah Al-Kahfi itu boleh teman-teman ya, karena memang jelas ada perintah. Tapi alangkah baiknya kalau kita membaca surah Al-Kahfi dan juga surah Yasin pada malam Jumat, itu insya Allah pahalanya double dan pahalanya besar sekali. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat, penuh dengan keberkahan juga. Jadi buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Ya, seperti biasa, jangan lupa di subscribe channel daripada Mer React TV ini terlebih dahulu teman-teman ya. Baik, kita akhiri dengan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Kita ketemu di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.